Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Aprilia Ningrum dari Program Studi D3 Tanpa Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM 241205103. Saya di sini ingin mempresentasikan proses diseminasi informasi tentang perkembangan medis elektronik di Indonesia, tren, tantangan, dan solusi. Berikut penayangannya. Pengenalan rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik atau IMR adalah alat penting dalam perawatan kesehatan modern, menyederhanakan manajemen informasi pasien dan meningkatkan kualitas perawatan. Apa itu rekam medis elektronik? Rekam medis elektronik atau IMR adalah versi digital dari bagian kertas pasien yang berisi riwayat kesehatan, diagnosis, pengobatan, rencana perawatan, dan hasil tes. Sistem IMR memungkinkan akses mudah, pengambilan, dan berbagi informasi penting pasien di antara penyedia layanan kesehatan. Mengapa IMR penting? IMR meningkatkan layanan pasien dengan memfasilitasi dokumen yang akurat, mengurangi kesalahan, dan memastikan akses real-time ke data pasien. Mereka meningkatkan komunikasi di antara tim layanan kesehatan dan berkontribusi pada alat kerja yang lebih efisien yang pada akhirnya memberikan hasil yang lebih baik bagi pasien. Konteks sejarah di Indonesia. Penerapan rekam medis elektronik di Indonesia telah berkembang secara signifikan sejak tahun 2000-an, didorong oleh kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendigitalkan pelayanan kesehatan. Tren sewa dalam pengembangan IMR. Landscape rekam medis elektronik atau IMR di Indonesia IMR, termasuk penetapan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan keamanan data. Inovasi dan integrasi teknologi. Kemajuan teknologi seperti komputasi awan dan aplikasi seluler meningkatkan sistem IMR. Inovasi ini memungkinkan bagian data yang lancar, meningkatkan akses pasien ke catatan medis, dan mendukung telemedicine. Kendala dalam implementasi IMR. Walaupun memiliki banyak manfaat, penerapan rekam medis elektronik di Indonesia menghadapi beberapa kendala yang harus diatasi untuk menjamin keberhasilan penggunanya. Kurangnya standarisasi. Tidak ada protokol standar untuk rekam medis elektronik di berbagai fasilitas kesehatan, menyebabkan ketidakkonsistenan dalam entry data, pembagian data, dan pelaporan. Kekhawatiran keamanan data dan privasi. Penerapan IMR menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terkait keamanan data dan privasi pasien. Penyedia layanan kesehatan harus mematuhi peraturan, memastikan langkah-langkah perlindungan yang kuat untuk mencegah kerusakan. Penolakan dari profesional kesehatan. Banyak profesional kesehatan yang enggan mengadopsi rekam medis elektronik karena takut beban kerja bertambah dan pelatihan yang tidak memadai. Penolakan ini dapat menjadi hambatan terhadap keberhasilan implementasi. Studi kasus implementasi IMR yang sukses. Menganalisis keberhasilan penerapan catatan medis elektronik menunjukkan praktik terbaik dan inovasi dalam landscape perawatan kesehatan Indonesia yang beragam. Pengalaman rumah sakit umum. Beberapa rumah sakit umum di Indonesia telah berhasil menerapkan sistem IMR yang berdampak pada peningkatan efisiensi dalam pengolahan pasien dan akurasi data. Inovasi sektor swasta. Penyedia layanan kesehatan swasta menggunakan IMR dengan perusahaan seperti Siloam Hospital
menerapkan sistem canggih yang mengintegrasikan fitur telemedicine. Integrasi ini meningkatkan akses pasien dan layanan kesehatan. Analisis perbandingan faktor-faktor keberhasilan implementasi IMR yang sukses di berbagai institusi meliputi faktor-faktor penting untuk komitmen kepemimpinan yang kuat, latihan yang memadai bagi staf, dan infrastruktur TI yang tangguh. Arah dan solusi masa depan. Masa depan rekam medis elektronik atau IMR di Indonesia bergantung pada reformasi kebijakan yang ditargetkan, teknologi baru, dan program pelatihan yang kuat bagi para profesional kesehatan. Saran perbaikan kebijakan. Penguatan regulasi terkait implementasi IMR dapat mengurangi tantangan. Kebijakan harus fokus pada standarisasi, keamanan data, dan pemberian intensif finansial bagi rumah sakit yang mengadopsi IMR. Kemajuan teknologi di masa depan. Teknologi baru seperti AI dan blockchain siap untuk meningkatkan sistem IMR. AI dapat menyederhanakan analisis data dan meningkatkan akurasi diagnostik. Sementara blockchain memastikan layanan medis yang aman dan terdesentralisasi. Strategi untuk meningkatkan adopsi dan pelatihan. Program pelatihan yang komprehensif sangat penting untuk keberhasilan implementasi IMR. Para pemangku kepentingan harus memprioritaskan pelatihan langsung bagi para profesional kesehatan, dikombinasikan dengan dukungan dan sumber daya yang keberlanjutan. Sekian presentasi perkembangan rekam medis elektronik di Indonesia dan tantangan dan solusi. Apabila saya kurang lebihnya minta maaf, jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.